Halo Halo guys, guys. kami akan menjelaskan tentang materi persediaan. Berikut materi dari kami. Bye bye. Nah, yang pertama itu ada pengertian persediaan. Persediaan adalah aset lancar yang terdiri dari barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, barang-barang yang sedang dalam proses produksi untuk dijual, atau barang-barang dan bahan baku untuk dikonsumsi maupun digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, persediaan merupakan barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan produk jadi yang akan dijual. Oke, selanjutnya itu ada 3 metode utama dalam pengukuran persediaan. Masing-masing metode ini memiliki asumsi, rumus perhitungan, dan implikasi yang berbeda terhadap laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada metode first in, first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Keunggulannya adalah metode ini lebih akurat dalam mencerminkan arus kas dan harga jual karena mengikuti urutan masuknya barang. Rumusnya adalah HPP sama dengan jumlah harga satuan tertua dikali jumlah unit terjual yang tertua. Dan rumus persediaan akhirnya itu adalah jumlah dari harga satuan tersisa dikali jumlah unit yang tersisa. Nah, yang kedua itu ada metode last in first out atau LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Artinya produk yang dibeli atau diproduksi paling akhir akan dijual terlebih dahulu. Metode LIFO tidak diperbolehkan dalam standar akuntansi Indonesia atau PSAK. Kita menggunakan contoh yang sama seperti di metode FIFO, namun HPP dengan metode LIFO adalah 15 unit dikali 12.000 per unit ditambah 3 unit dikali 10.000 per unit, yaitu jadinya adalah Rp210.000. Nah, yang kedua itu ada metode last in first out atau LIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar. Sering digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan dalam kondisi inflasi karena harga pokok penjualan akan lebih tinggi. Namun metode ini kurang akurat dalam mencerminkan arus kas. Rumusnya itu serupa dengan FIFO tetapi menggunakan harga dan jumlah unit barang yang terakhir masuk dan perhitungan harga rata-rata juga dapat diterapkan. Nah, yang ketiga itu ada metode average cost atau metode rata-rata. Metode ini menghitung harga pokok persediaan dengan cara merata-ratakan harga pembelian barang selama periode tertentu. Rumusnya adalah harga rata-rata sama dengan total biaya persediaan dibagi total unit persediaan. Untuk HPP-nya, harga rata-rata dikali jumlah unit yang terjual. Dan rumus untuk persediaan akhirnya harga rata-rata dikali jumlah unit yang tersisa. Jadi, ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan metode yang tepat bergantung pada kondisi bisnis dan tujuan pelaporan keuangan. Kalau FIFO lebih akurat untuk mencerminkan arus kas dan harga jual, sementara LIFO dapat menguntungkan dalam kondisi inflasi. Dan metode average cost atau metode rata-rata menawarkan pendekatan yang lebih sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan persediaan. Nah, dalam akuntansi persediaan terdapat dua metode pencatatan utama, yaitu metode periodik dan juga metode perpektual. Kedua metode ini digunakan untuk mencatat keluar dan masuknya barang dalam satu bisnis, tetapi memiliki perbedaan dalam cara pencatatannya. Pertama ada metode periodik. Metode periodik adalah cara pencatatan persediaan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu. Biasanya dilakukan pada akhir bulan, kuartal, ataupun akhir tahun. Dalam metode ini, setiap pembelian barang akan dicatat sebagai pembelian, bukan sebagai penambahan persediaan. Nah, begitu pula dengan penjualan barang yang hanya dicatat sebagai pendapatan tanpa langsung mengurangi stok yang ada dalam gudang. Karena persediaan tidak diperbaharui setiap kali terjadi transaksi, perusahaan
perusahaan harus melakukan perhitungan fisik terhadap stok barang di akhir periodenya. Dari hasil perhitungan itu, perusahaan akan menentukan berapa jumlah barang yang tersisa dan juga menghitung harga pokok penjualan ataupun HPP. Karena pencatatan dilakukan secara berkala, metode ini sebenarnya lebih cocok untuk usaha kecil ataupun UMKM yang ada. Kedua itu ada metode perpektual. Nah, berbeda dengan metode periodik, metode perpektual mencatat setiap transaksinya secara langsung, sehingga stok selalu diperbaharui secara real time. Setiap kali ada pembelian barang, jumlah persediaan langsung bertambah, dan setiap kali ada penjualan, jumlah stok langsung berkurang, serta harga pokok penjualannya juga langsung dicatat. Metode ini biasanya menggunakan sistem komputer untuk mencatat dan juga mengelola persediaan secara otomatis. Karena data selalu diperbaharui, perusahaan dapat melihat persediaan yang tersisa kapan aja tanpa harus menunggu akhir periodenya. Sebenarnya metode ini sangat cocok untuk bisnis yang besar dan juga banyak transaksi perharinya, seperti supermarket atau toko online lainnya. Nah, keunggulan dari metode perpektual ini adalah data yang selalu akurat dan juga bisa diakses kapanpun. Namun, metode ini juga memerlukan sistem komputerisasi dan biaya yang lebih tinggi untuk mengimplementasikannya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan itu tergantung pada kebutuhan bisnis dan juga sumber daya yang tersedia. Jika bisnis berskala kecil dengan transaksi yang tidak terlalu banyak, metode periodik bisa menjadi pilihan karena sederhana dan tidak memerlukan sistem yang lebih mahal. Namun, jika perusahaan yang memiliki volume transaksi yang tinggi dan juga membutuhkan data persediaan yang selalu akurat, maka metode perpektual adalah pilihan terbaik karena dapat memberikan informasi stok secara real time-nya. Dengan memahami perbedaan kedua metode ini, perusahaan dapat memilih sistem pencatatan yang lebih sesuai agar pengelolaan persediaan lebih efisien dan juga akurat. Nah, selanjutnya itu ada asumsi arus biaya. Asumsi arus biaya adalah cara perusahaan menghitung biaya yang dikeluarkan dari inventaris dan melaporkannya sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Asumsi ini penting untuk menentukan nilai persediaan dan membuat laporan keuangan. Ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada metode first in first out atau FIFO. Metode FIFO atau first in first out mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk adalah barang yang pertama keluar. Artinya, produk yang dibeli atau diproduksi paling awal akan dijual terlebih dahulu. Contohnya, jika sebuah toko membeli 10 unit barang seharga Rp10.000 per unit pada tanggal 1 Januari dan 15 unit seharga Rp12.000 per unit pada tanggal 10 Januari, lalu menjual 18 unit di bulan Januari, maka HPP dengan metode FIFO adalah 10 unit dikali 10.000 per unit ditambah 8 unit dikali 12.000 per unit, yaitu sama dengan Rp196.000. Baik, saya akan melanjutkan tentang metode estimasi persediaan. Metode estimasi persediaan digunakan untuk memperkirakan jumlah persediaan akhir ketika perhitungan fisik tidak memungkinkan. Metode ini membantu perusahaan mengetahui nilai persediaan yang masih tersisa dalam gudang berdasarkan data yang ada. Ada dua metode utama dalam estimasi persediaan, yaitu yang pertama ada metode laba kotor atau gross profit method. Metode ini digunakan untuk memperkirakan persediaan akhir berdasarkan hubungan antara laba kotor dan penjualan. Biasanya digunakan dalam kondisi darurat, misalnya saat terjadi bencana, pencurian, atau ketika perusahaan ingin membuat laporan keuangan sementara. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama menentukan persediaan awal, yaitu jumlah persediaan yang tersedia di awal periode. Yang kedua menghitung pembelian bersih, yaitu total pembelian barang dagang setelah dikurangi retur dan diskon pembelian. Yang ketiga menentukan HPP atau harga pokok penjualan dengan mengalihkan persentase laba kotor dengan total penjualan lalu dikurangi dari penjualan tersebut. Yang terakhir ada menghitung persediaan akhir menggunakan rumus persediaan akhir dan menghitung persediaan akhir menggunakan rumus persediaan awal ditambah bersih dikurangi HPP ialah hasilnya persediaan akhir. Lalu yang kedua ada metode retail atau retail inventory method.
Metode ini digunakan oleh perusahaan retail untuk memperkirakan persediaan akhir berdasarkan hubungan antara harga jual dan harga beli. Biasanya perusahaan retail sudah memiliki data harga jual dan rasio biaya yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan. Langkah-langkah perhitungan: yang pertama, menghitung total persediaan dalam harga jual dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian dalam harga jual. Yang kedua, mengurangi jumlah penjualan selama periode berjalan. Yang ketiga, menggunakan rasio biaya atau cost ratio untuk mengubah nilai persediaan dalam harga jual menjadi harga beli. Metode ini sangat cocok bagi bisnis retail seperti supermarket dan toko pakaian karena harga jual dan margin keuntungan mereka biasanya cukup stabil. Untuk metode harga jual atau metode retail ini memiliki intisar rumus. Yang pertama ada persentase harga pokok, yaitu harga perolehan. Kita akan menghitung persentase harga pokoknya, itu barang yang tersedia untuk dijual menurut harga perolehan ditambah barang yang tersedia untuk dijual menurut harga eceran. Yang kedua, nilai persediaan akhir menurut harga ecer. Barang yang tersedia untuk dijual menurut harga ecer dikurangi dengan penjualan bersih sepanjang periode. Yang ketiga ada nilai persediaan akhir menurut estimasi harga pokok. Persentase harga pokok ditambah nilai persediaan akhir menurut harga ecer. Lalu ada penyajian dan pengungkapan persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang harus disajikan dan diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan seperti investor dan manajemen dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang pertama ada penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dicatat dalam neraca laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam penyajian persediaan meliputi: yang pertama, jenis persediaan, barang dagangan, bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Yang kedua, ada metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, atau metode rata-rata atau average. Lalu yang ketiga ada nilai persediaan akhir yang dihitung berdasarkan metode yang digunakan. Yang kedua ada pengungkapan persediaan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain dicantumkan dalam neraca, perusahaan juga harus mengungkapkan informasi mengenai persediaan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain: pertama, jenis persediaan, misalnya bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Terus yang kedua, metode penilaian persediaan, FIFO, LIFO, atau average. Yang ketiga, estimasi kerugian atau cadangan kerugian persediaan. Jika ada kemungkinan penurunan nilai persediaan karena barang rusak atau usang. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Ini terkait dengan persediaan. Misalnya bagaimana mereka menentukan harga pokok atau bagaimana mereka menangani persediaan yang tidak laku. Berikut contoh penyajian dan pengungkapan persediaan. Contoh perusahaannya itu ada PT Maju Jaya Abadi. PT Maju Jaya Abadi adalah perusahaan dagang yang menjual alat elektronik pada akhir tahun 2024. Perusahaan memiliki data berikut. Yang terlihat di dalam PPT ada persediaan awal 200 juta, pembelian bersih 500 juta, penjualan bersih 900 juta, metode penilaian menggunakan FIFO, HPP-nya 600 juta, lalu persediaan akhir 100 juta. Yang pertama, penyajian persediaan dalam laporan keuangan atau neraca. Pada laporan posisi keuangan atau neraca per 31 Desember 2024, persediaan dicatat sebagai berikut. Dalam tabel neraca, aset lancar, kas 50 juta, piutang usaha 150 juta. Kas dan piutang ini hanya semisalnya saja yang kita fokuskan untuk melihat saldo persediaannya. Persediaan 100 juta, lalu total aset lancarnya itu ada 300 juta. Lalu yang kedua, pengungkapan persediaan dalam catatan atas laporan keuangan.
Di bagian catatan atas laporan keuangan, PT Maju Jaya Abadi menjelaskan kebijakan dan rincian persediaan sebagai berikut. Perusahaan menggunakan metode FIFO dalam menilai persediaan. Persediaan akhir per 31 Desember 2024 terdiri dari barang dagang berupa alat elektronik dengan nilai 100 juta. Manajemen telah melakukan tinjauan terhadap persediaan dan tidak menemukan indikasi penyusutan nilai atau barang usang yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada cadangan kerugian persediaan yang diakui pada periode ini. Berikut terdapat studi kasus manajemen persediaan beras. Toko Wijaya Maju memiliki catatan pembelian dan penjualan beras dalam bulan Januari sebagai berikut. Di dalam tabel itu terdapat tanggal 1 Januari, keterangannya itu pembelian dengan jumlah 500 unit, harga per kilonya itu 10.000. Lalu di tanggal 5 Januari ada pembelian lagi dengan jumlah 600 dengan harga 11.000 per kilogram. Lalu di tanggal 10 Januari penjualan terdapat jumlah 700 dengan harga per kilonya itu belum diketahui. Di tanggal 15 Januari dengan keterangan pembelian jumlah 400, harga per kilogramnya itu 12.000, dan di tanggal 20 Januari dengan keterangan penjualan dengan jumlah 500, harga per kilonya itu belum diketahui. Nah, kita akan mencari harga-harga yang belum diketahui untuk keterangan penjualan ini. Diketahui toko tersebut menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average cost yang menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Baik, metode yang pertama itu ada metode FIFO, first in first out. Mari kita lihat di PPT. FIFO mengutamakan barang yang masuk pertama dijual lebih dahulu. Pada tabel kartu persediaan, di tanggal 1 Januari itu terdapat saldo persediaan dengan jumlah 500 dengan harga pokok 10.000 per kilogram dengan total 5 juta. Lalu yang kedua pada tanggal 5 Januari terdapat pembelian 600. Lalu pada tanggal 5 Januari terdapat jumlah pembeli. Lalu pada tanggal 5 Januari terdapat pembelian dengan jumlah 600 dengan harga pokok 11.000 per kilogram dengan total 6.600.000. Lalu ditambahkanlah dia di saldo persediaan. Jadi jumlah saldo persediaannya itu terdapat dua kategori. Di kategori pertama dengan harga pokok 10.000 dan kategori kedua itu ada dengan harga pokok 11.000 dengan jumlah yang berbeda dan total yang berbeda pula. Nah, lalu di tanggal 10 Januari itu terdapat penjualan dengan jumlah 700. Dikarenakan di kategori persediaan pertama itu hanya bersaldo dengan 500, kita kan menggunakan FIFO, first in first out. Barang pertama masuk itu barang pertama yang akan keluar. Jadi kita keluarkan dulu dari kategori pertama itu 500 dengan jumlah 500 dengan harga 10.000 dengan total 5 juta. Lalu kurangnya itu kan 200. Kita ambil lagi dari saldo persediaan yang kedua. Di jumlah 600 itu dengan harga 11.000. Jadi kita ambil 200 dikali 11.000 dengan hasilnya kan 2.200.000. Sehingga terdapatlah total HPP 500 dikali 10.000 5 juta, 200 dikali 11.000 2.200.000 dengan total HPP 7.200.000. Lalu di saldo persediaan di kategori pertama itu kan saldonya sudah selesai, sudah habis barangnya. Baru sisa tinggal kategori kedua. Lalu sisa kategori kedua dengan jumlah 400 dengan harga 11.000 dengan total 4.400.000. Lalu pada tanggal 15 Januari terdapat pembelian lagi dengan jumlah 400
di harga 12.000 dengan total 4.800.000. Kita gabungkan, kita masukkan ke saldo persediaan. Dengan harga yang berbeda, maka kategorinya juga berbeda. Di kategori pertama ada jumlah 400 dengan harga 11.000 dan totalnya 4.400.000. Kita masukkan dari pembelian baru tadi di kategori kedua, yaitu dengan jumlah 400 dengan harga 12.000 dengan total 4.800.000. Lalu di tanggal 20 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 500. Dikarenakan saldo persediaan kategori pertama kita hanya jumlahnya 400, maka kita ambil dulu di saldo pertama 400 ini dikali 11.000 4.400.000, lalu kan kurangnya 100. Nah, kita ambil lagi di harga 12.000. Jadi 400 dikali 11.000 4.400.000 dan sisanya 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000 dengan total HPP keseluruhan 5.600.000. Lalu sisa saldo persediaannya itu 300 di kategori kedua, 300 dengan harga 12.000 dengan total 3.600.000. Kita lanjut dengan metode LIFO, last in first out. Barang terakhir masuk, barang itu juga yang pertama akan keluar. LIFO mengutamakan barang yang masuk terakhir dijual lebih dahulu. Pada tabel kartu persediaan, tanggal 1 Januari itu terdapat saldo persediaan awal dengan jumlah 500, harga pokok 10.000 dan totalnya 5 juta. Lalu di tanggal 5 Januari terdapat pembelian dengan jumlah 600, harga pokok 11 juta dengan total 6.600.000. Kita masukkan ke saldo persediaan. Dikarenakan harga pokoknya itu berbeda, maka kita pisahkan juga. Kita bedakan di kategori pertama itu dengan jumlah 500, harga pokok 10.000, jumlahnya 5 juta. Di kategori kedua dengan jumlah 600, harga pokok 11.000 dengan jumlah 6.600.000. Lalu di tanggal 10 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 700. Lalu di tanggal 10 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 700. Dikarenakan barang terakhir yang pertama akan keluar, maka kita ambil dulu dari kategori yang kedua di saldo persediaan. Kan 700. Kita ambil dulu saldo 600 yang kategori kedua itu dengan harga 11 juta dengan jumlah 600, harga pokok 11.000 dan totalnya 6.600.000. Sisanya kan 100. Maka kita ambil di kategori pertama yang terakhir dengan harga 10.000 dikali 100 sama dengan 100 juta. Jadi total harga pokok penjualan yaitu 7.600.000 dengan saldo akhir persediaan 400 di kategori pertama dengan harga 10.000 dan jumlahnya 400 dan jumlahnya 4 juta. Kita lanjut dengan metode LIFO, last in first out. Barang terakhir masuk, barang itu juga yang pertama akan keluar. LIFO mengutamakan barang yang masuk terakhir dijual lebih dahulu. Pada tabel kartu persediaan, tanggal 1 Januari itu terdapat saldo persediaan awal dengan jumlah 500, harga pokok 10.000 dan totalnya 5 juta. Lalu di tanggal 5 Januari terdapat pembelian dengan jumlah 600, harga pokok 11 juta dengan total 6.600.000. Kita masukkan ke saldo persediaan. Dikarenakan harga pokoknya itu berbeda, maka kita pisahkan juga. Kita bedakan di kategori pertama itu dengan jumlah 500, harga pokok 10.000, jumlahnya 5 juta. Di kategori kedua dengan jumlah 600, harga pokok 11.000 dengan jumlah 6.600.000. Lalu di tanggal 10 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 700.
Lalu di tanggal 10 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 700. Dikarenakan barang terakhir yang pertama akan keluar, maka kita ambil dulu dari kategori yang kedua di saldo persediaan. Kan 700, kita ambil dulu saldo 600 yang kategori kedua itu dengan harga 11 juta dengan jumlah 600, harga pokok 11.000 dan totalnya 6.600. Sisanya kan 100. Maka kita ambil di kategori pertama yang terakhir dengan harga 10.000 dikali 100 sama dengan 100 juta. Jadi total harga pokok penjualan yaitu 7.600 dengan saldo akhir persediaan 400 di kategori pertama dengan harga 10.000 dan jumlahnya 400 dan jumlahnya 4 juta. Lalu yang ketiga ada metode average cost atau rata-rata biaya, menggunakan harga rata-rata untuk menghitung harga pokok penjualan. Bisa kita lihat kartu persediaannya di PPT. Pada tanggal 1 Januari itu terdapat saldo persediaan dengan jumlah 500 kg, harga pokok 10.000 dengan total 5 juta. Lalu di tanggal 5 Januari terdapat pembelian dengan jumlah 600 dan harga pokoknya itu 11.000 dan sehingga totalnya 6.600. Kita gabungkan ke saldo persediaan. Karena ini menggunakan metode rata-rata, maka kita jumlahkan dulu. Kita hitung maka kita jumlahkan saldo persediaan awal itu kan 500, kita tambahkan dengan saldo pembelian yang baru ini 600. Berarti kan jumlah saldo persediaannya itu 1.100. Nah, totalnya itu kan 5 juta. Kita tambahin dengan total pembelian 6.600, berarti kan 11.600. Untuk mengetahui harga pokoknya kita kalikan. Nah, untuk mengetahui harga pokoknya itu kita bagikan 11.600 itu dibagi dengan 1.100 sehingga didapatlah harga pokok Rp10.545. Lalu di tanggal 10 Januari terdapat penjualan dengan jumlah 700, harga pokoknya yang baru kita perkirakan tadi, kita rata-ratakan tadi dengan harga pokok Rp10.545 dan totalnya Rp7.381.818. Sehingga di saldo persediaan akan berkurang jumlahnya menjadi 400 dengan harga Rp10.545 dan totalnya Rp4.218.181. Januari dengan jumlah 400, harga pokok 12.000 dan totalnya 4.800. Kita rata-ratakan kembali harga pokok yang pertama dengan harga pokok pembelian yang sekarang ini. Caranya jumlah sisa saldo persediaan tadi kan 400. Kita tambahin dengan 400 dari pembelian sekarang menjadi 800. Nah, totalnya juga kita jumlahkan Rp4.218.181 ditambah 4.800 sehingga menjadi Rp9.018.181. Nah, Rp9.018.181 ini kita bagikan dengan 800, terdapatlah harga pokoknya dengan harga Rp11.272. Lalu terjadi penjualan di tanggal 20 Januari dengan jumlah 500 dengan harga pokok Rp11.272 dengan total Rp5.636 dengan total Rp5.636.350.
Sehingga sisa saldo persediaan dengan jumlah 300, nah harga pokoknya Rp11.272 dan totalnya Rp3.381.810. Sehingga total HPP bulan Januari dengan menggunakan metode average ini di tanggal 10 Januari Rp7.381.818 ditambah dengan penjualan 20 Januari dengan jumlah Rp5.636.350 dan sama dengan Rp13.018.168. Hasil akhir metode FIFO average. Total HPP-nya itu di hasil akhir FIFO 12.800.000 dengan persediaan akhir 3.600.000. Dan di metode LIFO terdapat total HPP 13.400.000 dengan persediaan akhir 3 juta dan metode average cost dengan total HPP Rp13.018.168 dengan persediaan akhir Rp3.381.810. FIFO cocok jika harga barang cenderung naik karena meningkatnya nilai persediaan akhir. Sedangkan LIFO cocok jika ingin menghemat pajak karena meningkatkan HPP sehingga laba lebih kecil. Sedangkan average cost cocok untuk fluktuasi harga karena memberikan nilai rata-rata.